Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutra Ayu dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya dengan NIM 06021382227081 dengan nomor absen 67. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa Indonesia sesuai dengan prodi saya. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang berguna untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dimiliki oleh negara Indonesia sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia dalam kemajuan ilmu pengetahuan yaitu sebagai pendukung untuk kepentingan pembangunan nasional. Selain itu, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia luar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin cepat. Kini, orang-orang dapat memperoleh pengetahuan dari manapun. Ilmu pengetahuan kini berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bahasa Indonesia harus dijaga eksistensinya di negara sendiri sebab jika tidak dijaga, maka bahasa Indonesia akan berganti menjadi bahasa asing atau bahasa Inggris yang sebenarnya bukan bahasa utama Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang disepakati oleh sekelompok orang dan digunakan sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa berguna untuk mempermudah pemahaman dan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep atau perasaan. Bahasa itu memiliki makna sebagai lambang bahasa yang berwujud konkret dan ada yang berwujud abstrak. Pembahasan mengenai hakikat bahasa Indonesia tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam periode ini, ada beberapa perkembangan baru di bidang bahasa. Yang pertama, lahirlah Angkatan Pujangga. Yang kedua, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pada tahun 1945 muncullah Angkatan Sastrawan 45 yang dipelopori oleh Khairin Anwar. Fungsi khusus dari bahasa Indonesia sendiri ialah yang pertama sebagai bahasa resmi. Maksudnya di sini bahasa Indonesia merupakan alat untuk menjalankan administrasi negara. Yang kedua sebagai bahasa persatuan. Maksudnya bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa bagi suku Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki bahasa dan makna. Maka, dalam menginterpretasikan semua suku tersebut, bahasa Indonesia menjadi peran yang penting. Yang ketiga, sebagai bahasa kebudayaan. Maksudnya, bahasa dalam pembinaan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia berperan sebagai wadah penampung kebudayaan. Segala ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dengan bahasa Indonesia. Pandangan bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh kalangan muda. Dalam tataran informal, generasi muda di perkotaan lebih memilih bahasa gaul, prokem, dan slang. Bahkan